Kita lanjutkan bercerita tentang kisah kehidupan para salafus saleh yang kita berharap dengan mendapatkan cerita-cerita ini, kisah-kisah ini, petuah-petuah ini, kita menjadi bagian dari orang yang tersentuh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Karena Imam Sa'ad bin Musayyab itu pernah mengatakan, atau Imam Habib Munabih mungkin ya, pernah mengatakan gini, inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika kita sedang menyinggung, ketika kita sedang berbicara tentang orang-orang soleh, kehidupan mereka, kesalehan mereka, aktivitas mereka, maka rahmat Allah itu turun. Nah, rahmat Allah itu banyak gambarannya. Satu diantaranya adalah ketenangan, kemudian pandangan baru, wawasan baru yang bisa memberikan spirit pada kita untuk selalu berusaha mentaati apa yang Allah ajarkan dan Rasul teladankan kepada kita. Dan untuk pada kesempatan ini ada satu cerita, ini potong-potongan kecil saja dari salah seorang tabi'in, sederhana sekali dari penuturannya, tapi ini sangat memberikan semangat ya, untuk kita selalu introspeksi, muhasabah. Nama beliau adalah Muawiyah bin Qurrah. Imam Muawiyah bin Qurrah ini tinggalnya di Basrah. Ya, di Basrah bersempat bertemu dengan para sahabat-sahabat senior dan belajar kepada mereka. Satu di antara sahabat yang menjadi gurunya adalah Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan juga belajar kepada cucunya Rasul, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu Imam Muawiyah bin Qurrah. Beliau meninggal di tahun 113 Hijriah. Jadi masih masuk kategori tabi'in. Ada banyak perkataan beliau yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya gini. Ini yang mungkin penting bagi kita orang-orang sekarang ya. Tapi ini yang menjadi perhatian kita semua. Beliau mengatakan gini. Asyaddun nasi yaumal qiyamah hisaban as-sahih al-farigh. Nah ini, orang pemuda ini. Beliau mengatakan gini. Siksa yang atau hisab, hitungan amal yang paling terberat yang akan dirasakan oleh umat manusia kelak nanti di akhirat. Nah, semuanya kita itu punya potensi dihisab oleh Allah di akhirat. Syukur-syukur kalau hisabnya hisabannya sirah, sehingga langsung bus ya, masuk surga dengan anugerah Allah. Tapi kalau SPJ-nya atau LPJ-nya rame-rame ya risiko ini. Potensi nyicipin neraka besar ini ya, repot ini. Siap tidaknya orang kayak kesulut api aja sudah, kesulut puntung rokok aja sudah marah-marah, apalagi kesulut apinya neraka itu. Beliau mengatakan itu. Hisab yang paling berat dirasakan oleh manusia nanti di hari kiamat adalah seseorang yang sehat dan nganggur. Sehat nganggur. Risiko hisabnya besar. Loh, seharusnya kan nggak punya amal. Loh enggak, orang itu mah diminta untuk beramal. Logikanya gini, orang yang nganggur itu SPJ-nya kesulitan. Coba orang tidur dibuat laporannya apa yang dilaporkan? Nggak ada, tapi kalau orang punya aktivitas, nyuwun sewu, meskipun aktivitasnya jelek, ada yang dilaporkan. Oh kemarin saya mencuri, kemarin saya kalau jelek loh ya. Jadi ibaratnya malaikat itu lebih mudah mencatat orang yang punya aktivitas. Meskipun aktivitasnya buruk, tapi konsekuensinya harus dapat keburukan dan disiksa oleh Allah. Kalau nggak diampuni oleh Allah itu. Tapi orang yang nganggur nyoba, orang 24 jam seharian tidur. Kalau mau ditanya, apa aktivitasmu? Risiko itu sudah dikasih sehat oleh Allah, kok nganggur? Maka itu orang-orang yang punya potensi besar akan menerima hisab yang serius dari Allah. Di satu hadisnya Rasul pernah mengatakan, kalau nggak salah kepada Siti Aisyah, ya, jadi man khusiba udziba, kalau nggak salah ini dicek dalam hadisnya. Ini saya dapat di salah satunya dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah itu ada itu. Man khusiba udziba. Orang kalau berpotensi dihisab, maka dia punya potensi disiksa oleh Allah. Jadi kemudian kalau Siti Aisyah itu komplain, lah terus apa gunanya bigori hisab? Loh, enggak, bigori hisab itu gini. Bigori hisab itu belum tentu tanpa hisab. Bigori hisab itu Allah hanya mengkonfirmasi toh, bukan bertanya. Beda. Kalau mengkonfirmasi,
bisa jawab dan itu beres, lewat. Tapi kalau orang bertanya, itu tidak mengkonfirmasi, tapi mencari kesalahan kita. Jadi orang itu kok punya potensi dihisab oleh Allah, kok punya potensi ditanya. Kan gini, prakteknya kan gini kalau digambarkan itu. Di akhirat Allah kasih amal. Setelah kasih amal, Allah tanya kan gitu. Tapi kalau orang hanya dikasih amal tok, dah selesai, lewat, nggak ada pertanyaan, itu punya potensi selamat bigiri hisab. Tapi kalau kemudian sebentar saya mau lihat bukunya, lah itu dicari-cari. Berarti orang SPJ itu kan tidak bisa aklamasi, baik terima belum tentu. Maka Rasul mengatakan man khusiba udziba, orang yang punya potensi dihisab oleh Allah, dipertanyakan aktivitasnya di dunia, maka orang itu punya potensi diazab oleh Allah. Pertanyaannya sekarang adalah kita kira-kira kalau setelah mati kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian dihisab oleh Allah, kira-kira Allah punya potensi bertanya atau enggak? Coba bayangkan sendiri aja. Kalau punya potensi bertanya, ya setidaknya kita harus punya kesiapan pemanasan untuk merasakan api neraka kayak apa gitu aja dulu. Ini penting untuk menjadi pepeling bagi kita ya, zikra bagi kita, bahwa tidak ada yang gratis dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Orang punya amal baik akan mendapatkan konsekuensi kebaikan bagi dirinya. Dan sebaliknya orang yang beramal buruk juga harus menerima konsekuensi efek keburukan dari apa yang dia lakukan. Jadi jangan cari enaknya doang, gak ada orang itu cari enaknya itu. Jangan punya prasangka kalau kita sudah beriman kemudian kita tidak diuji oleh Allah. Di surat Ankabut atau apa itu Allah mengatakan ahasiban nasu ayatraku wa qalu amanna wa hum la yuftanun itu. Jangan menyangka, mengira bahwa orang-orang yang mengatakan amanah, kami beriman, kemudian dia diabaikan atau tidak difitnah, tidak diuji oleh Allah. Enggak, orang malah menjadi orang yang beragama yang taat itu ujian tambah lebih berat, bukan tambah ringan. Itu satu hal. Jadi Imam Muhammad mengatakan orang yang paling berat mendapatkan hisab di hari kiamat adalah orang yang dikasih anugerah sehat tetapi dia nganggur, tidak punya aktivitas apapun. Kemudian beliau juga mengatakan wasiat kepada kita. Beliau mengatakan gini, bukaul a'mal ahabbu ilayya min bukail ain. Menangisi amal lebih aku sukai daripada tangisan mataku. Karena apa? Karena konsekuensi dari amal kita itu lebih harus diperhatikan daripada hanya nangis-tangis biasa itu sendiri. Apakah amal kita ini sudah baik? Kalaupun baik, apakah sudah pasti diterima oleh Allah? Andaikan amal kita jelek, apakah kita masih punya harapan diterima tobat kita di sisi Allah? Itu lebih bisa mendorong kita untuk selalu introspeksi diri.